Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 48. Nggak usah sacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kerabat yang sebelumnya menghadapi serangan dari Raja Hitam dan Putih. Hal itu membuat dirinya terpental dan kini menjadi retak-retak. Kemudian Sun Wukong, dirinya panik melihat Kerabatu terkena serangan itu. Raja Hitam dan Putih yang melihat Kerabatu terkena serangannya tidak apa-apa, dirinya pun kini langsung berkata, tampaknya suara pertama tidak akan berfungsi. Kemudian Raja Hitam dan Putih ini kembali menyedot udara sekitar dan akan melakukan serangan kedua. Dan benar saja, setelah Raja Hitam dan Putih selesai mengumpulkan udara di sekitar, kemudian dia mengeluarkan serangan udara itu menjadi sebuah gelombang teriakan yang sangat dahsyat. Gelombang teriakan yang dikeluarkan oleh Raja Hitam dan Putih itu kali ini membentuk sekumpulan monster yang langsung akan menyerang tubuh dari Kerabatu. Kerabatu yang merasa dirinya akan menerima serangan dahsyat dari Raja Hitam dan Putih. Kali ini Kerabatu menggunakan telapak tangannya untuk menahan serangan tersebut. Tapi sia-sia saja. Serangan telapak tangan yang dilakukan oleh Kerabatu ini membuat gelombang suara yang berbentuk monster itu menghindar, dan kini kemudian monster itu malah menyerang tubuh Kerabatu dari belakang. Dan tiba-tiba saja serangan yang dilakukan oleh monster suara itu kini membentuk sebuah tengkorak yang muncul di dada dari Kerabatu. Hal ini membuat Kerabatu tampaknya sedikit kesakitan. Dan kali ini Kerabatu melakukan teriakan yang akhirnya membuat para tengkorak yang berada di dalam tubuhnya kini menjadi keluar dan kembali menyerang Raja Hitam dan Putih. Tapi dengan cepat, pembalikan suara yang dilakukan oleh Kerabatu ini tiba-tiba hancur begitu saja. Karena ternyata Raja Hitam dan Putih menahan gelombang serangan yang dilakukan oleh si Kerabatu. Dan kini gelombang serangan yang dilakukan oleh Kerabatu menjadi hancur lebur, lalu diserap kembali oleh Raja Hitam dan Putih. Dan kini terlihatlah Raja Hitam dan Putih melakukan penyedotan energi sebanyak mungkin dan akan digunakan sebagai serangan ketiga untuk Kerabatu. Dan tiba-tiba saja ini tangan dari Kerabatu telah patah dan jatuh ke tanah. Kerabatu yang sekarang hanya memiliki satu tangan dan akan menghadapi serangan ketiga dari Raja Hitam dan Putih, dirinya kini menjadi panik. Lalu Kerabatu pun kini berkata, sialan, serangan kalian telah membuat tanganku patah. Kemudian Raja Hitam dan Putih kini berkata pada Kerabatu, kita semua bisa membuatmu terbang menjadi abu dan asap di tempat ini. Sun Wukong yang melihat Kerabatu sudah terluka dan masih akan menghadapi serangan ketiga, dirinya pun kini tidak tega. Lalu Sun Wukong melompat dan berdiri di depan Kerabatu. Lalu kini Sun Wukong berkata, hei saudaraku, biarkan aku mengambil pukulan terakhir mereka. Lalu kini Kerabatu pun menjawabnya, apa kau tidak percaya padaku Sun Wukong? Sun Wukong pun langsung menoleh pada Kerabatu. Dan kini Kerabatu berkata, jika suara tangisan dua monster ini aku tidak bisa menahannya, apakah diriku ini akan pantas disebut menjadi Raja Kera? Mendengar kata-kata dari Kerabatu itu, kini Sun Wukong mundur. Dan dirinya pun kini berkata, ya sudah, aku menghormati pilihanmu. Kerabatu lalu mengucapkan terima kasih pada Sun Wukong. Dan kini Kerabatu pun melirik Sun Wukong, lalu dia berkata, jangan khawatir, bahkan jika aku jatuh dan hancur, aku akan terlahir kembali dari abu. Lalu Sun Wukong pun kini menatap ke arah Kerabatu dan memberikan kepercayaan sepenuhnya pada Kerabatu ini. Kita berpindah ke tempat Raja Jisoo dan juga Roh Darah Bumi. Saat ini Raja Jisoo dan juga Roh Darah Bumi sedang berada di suatu tempat yang sangat gelap. Di sana, Roh Darah Bumi pun berkata, legenda mengatakan bahwa bagian terdalam dari dunia bawah adalah lantai neraka 19.
Mungkinkah lubang besar ini adalah pintu masuknya? Dan Raja Jiso pun menjawabnya, benar sekali. Tapi sebenarnya lokasi lantai 19 neraka itu ada di sana, di Sungai Darah, dunia bawah dengan level paling rendah. Kemudian Roh Darah Bumi berkata, di mana itu? Raja Jiso pun menjawabnya, tempat itu berada di 18 lapisan neraka, dan itu adalah tempat yang terdalam. Dan kini mereka berdua, Roh Darah Bumi serta Raja Jiso, sedang menuju ke lantai 19 alam baka, karena mereka sekarang akan menemui seseorang. Mereka berdua kini semakin jatuh dan terus jatuh untuk menuju lantai 19 alam baka. Dan kini Raja Jiso serta Roh Darah Bumi kakinya sudah menampakkan di sebuah tanah, yang artinya mereka sudah sampai di tempat yang mereka tuju. Setelah kakinya menampakkan tanah, kini Roh Darah Bumi berkata, akhirnya sampai juga. Apakah kita ada di tempat yang dimana tidak ada orang kedua yang pernah menginjakkan kaki di tempat ini? Raja Siti Garba, apakah ini lantai 19? Kemudian kini ada suara berkata, hei, jika kau sedang berbicara dengan Siti Garba, lalu siapa aku ini? Mendengar ada suara yang berkata, kini Raja Jiso pun mulai menjawabnya, ada 1000 lampu Buddha di lantai 19 alam baka. Kenapa Anda tidak menyalakannya? Apakah Anda tidak membutuhkannya? Dan kini di sebuah kegelapan terlihatlah seseorang sedang duduk. Lalu Raja Jiso pun mengangkat tangannya dan dia berkata, aku akan menyalakannya untukmu. Dan kini lampu-lampu bunga teratai pun menyala, dan tempat itu kini menjadi terang. Dan kini terlihatlah seseorang yang mirip dengan Raja Jiso sedang duduk di tengah-tengah lampu itu. Dan inilah penampakan asli dari lantai 19 alam baka. Tempat ini hanyalah ruang kosong dengan tanah datar dan luas. Tempat ini berbeda jauh dengan aula Busong. Dan yang sedang duduk itu, dia adalah Raja Siti Garba yang asli. Raja Siti Garba berada di tempat ini karena dirinya sedang menjadi Buddha. Dan terlihatlah sosok dari Raja Siti Garba yang asli ini. Dia memiliki rambut yang acak-acakan seperti orang yang gila, serta Raja Siti Garba ini terlihat seperti orang yang ceroboh. Tapi di balik kecerobohannya, dirinya juga terlihat memiliki jiwa iblis yang sangat besar. Roh Darah Bumi kini langsung berkata, apakah dia adalah Raja Siti Garba yang sebenarnya? Setelah berkata seperti itu, kini Roh Darah Bumi mendekati pada Raja Siti Garba. Setelah berada di hadapan Raja Siti Garba, kini Roh Darah Bumi menatap Raja Siti Garba dan memanggil namanya, Raja Siti Garba kah? Lalu Raja Siti Garba kini menatap tajam ke arah Roh Darah Bumi, dan dia pun kini berkata, halo temanku, apakah dirimu tahu kenapa ada ribuan lampu Buddha di lantai 19 alam baka ini? Dan kenapa aku tidak menyalakannya satupun? Sambil menunjuk Raja Jiso, Raja Siti Garba berkata, karena jika ada lampu, maka ada bayangan. Dan sekarang di tempat ini, aku telah melihat bayanganku. Dan aku melihat seorang teman lama yang telah mengenal diriku selama ribuan tahun. Dan kini Raja Jiso pun berkata pada Roh Darah Bumi. Dirinya mengatakan, Raja Siti Garba berada di lantai 19. Dirinya berada di bawah lampu neraka Buddha. Selama ini dia berpikir keras tentang bagaimana cara untuk membersihkan alam baka. Dan orang yang menemaninya adalah bayangan Buddhanya sendiri di bawah lampu. Mendengar Raja Jiso berkata seperti itu, kini Raja Siti Garba juga langsung menjawabnya, hehehe, ingin mengosongkan alam baka. Apakah itu adalah hal mudah untuk dibicarakan? Aku sendirian telah memikirkan cara ini selama ribuan tahun, dan aku tidak dapat memahaminya. Kemudian Raja Siti Garba berkata, akhirnya suatu hari, diriku ini sangat bosan, sehingga aku dengan santai bertanya pada bayangan yang ada di depanku, bagaimana menurutmu? Tanpa kuduga, bayangan itu bergerak dan mulai bicara padaku. Dan kini Raja Jiso pun juga mulai berkata, diriku ini sebenarnya adalah bayangan dari Raja Siti Garba, dan aku
adalah jiwa yang lahir dari sisi lain pemikirannya. Diriku ini telah diterangi oleh lampu Buddha selama ribuan tahun. Ditambah lagi berkah harian dari nyanyian Siti Garba. Diriku ini mulai mengambil bentuk dari bayang-bayang dan berubah menjadi daging dengan pemikiranku sendiri. Dan kekuatanku sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh Siti Garba. Menariknya, aku sebenarnya berdebat dengan orang-orang yang persis seperti diriku tentang cara membersihkan alam baka setiap hari. Seiring berjalannya waktu, aku secara bertahap menyadari bahwa aku memiliki ide yang berbeda dari Raja Siti Garba. Akhirnya suatu hari aku mengatakan padanya bahwa hanya ada satu cara untuk membersihkan alam baka. Karena ini, untuk membiarkan makhluk dunia bawah meninggalkan dunia bawah ini dan berpindah ke dunia manusia, bahkan menjadi penghuni surga. Raja Siti Garba pun kini tersenyum dan mengatakan, "Aku tidak setuju dengan metode ini, karena 3.000 dunia akan terbalik dan bahkan menjadi binasa." Raja Jiso pun juga mulai berkata, "Setelah kematian akan ada kelahiran kembali, lalu apa yang salah?" Roh darah bumi kini juga ikut berbicara, "Iya, itu juga cara yang aku pikirkan." Dan kini Raja Jiso pun kini berkata lagi, "Jadi kami menemukan persamaan satu sama lain dan kita akhirnya menjadi sekutu." Perkataan dari Raja Jiso ini membuat Raja Siti Garba lalu memegangi kepalanya. Raja Siti Garba terlihat seperti orang stres dan dirinya lalu berkata, "Aku berantakan, aku berantakan." Raja Siti Garba pun kini mulai bangkit dan dia melepaskan jubah yang ada di tubuhnya. Lalu dia pun kini melompat ke belakang dengan masih tetap berkata, "Aku berantakan, aku berantakan." Raja Siti Garba ini terlihat seperti orang yang gila. Dirinya melompat ke sana ke sini dan berputar sesuka hatinya. Dan kini Raja Siti Garba menghadap pada salah satu lampu Buddha yang ada di tempat itu. Raja Siti Garba pun kini berkata, "Jika kau ingin membersihkan alam baka, maka yang dapat kau lakukan adalah meninggalkan alam baka ini." Aku tidak setuju dengan ide ini, tapi aku tidak dapat menyangkalnya. Raja Siti Garba pun kini memegang rambutnya dan dia pun menarik rambutnya sendiri. Lalu dia berteriak, "Siapa yang benar antara aku dan dirimu? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu." Roh darah bumi yang melihat kelakuan dari Raja Siti Garba kemudian dirinya kini berkata, "Tidak kuduga Raja Siti Garba di alam baka ini menjadi gila." Dan dirinya gila dengan kata-kata neraka tidak kosong. Dan dia bersumpah untuk tidak menjadi Buddha. Lalu Raja Jiso pun kini juga berkata, "Jika bukan karena dia gila, maka rencana kita untuk membunuh para dewa akan menemukan kesulitan dan usaha kita akan menjadi berat." Dan kini masih terlihatlah Raja Siti Garba yang gila, dirinya tertawa sendiri. Lalu roh darah bumi pun kini berkata pada Raja Jiso, "Lalu dirimu tidak akan bisa menjadi Raja Siti Garba, kan?" Raja Siti Garba yang mendengar roh darah bumi mengatakan bahwa dirinya akan diganti. Kemudian Raja Siti Garba menoleh dan dia menunjuk. Lalu Raja Siti Garba ini berkata, "Aku adalah Siti Garba dan kamu akan menjadi Siti Garba juga. Kamu itu akan selamanya menjadi bayanganku." Raja Jiso yang mendengar kata-kata dari Raja Siti Garba itu, dirinya pun kini merasa terkejut. Lalu Raja Siti Garba mendekati Raja Jiso dan memegang tangannya. Dan kini Raja Siti Garba pun berkata pada Raja Jiso, "Dengarkan aku, meskipun dirimu itu berasal dariku, kamu itu jelas-jelas bukan aku, karena kamu memiliki pemikiranmu sendiri. Jadi kamu harus punya nama sendiri. Kamu memiliki hubungan dengan Buddha, tapi kamu mempraktikannya dengan cara iblis. Jadi kamu itu adalah Buddha iblis." Raja Jiso yang mendengar perkataan dari Raja Siti Garba, dirinya pun kini tersenyum lalu berkata, "Buddha iblis, Buddha iblis." Raja Jiso pun langsung tertawa. "Nama ini bagus sekali. Aku suka. Dan mulai sekarang
Namaku adalah Buddha Iblis. Aku adalah Buddha Iblis, kata Raja Jisoo. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya pada perbincangan Raja Siti Garba, Raja Jisoo, dan juga Roh Darah Bumi? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.